Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Didi Gantara dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan Undang-Undang PDP dan Infrastruktur IT, Jaminan Keamanan Data Pribadi. Di sini ada peningkatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, atau disebut dengan TIK yang pesat, khususnya di bidang internet, telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia mengelola data pribadi. Data pribadi semakin mudah diakses, dibagikan, dan digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perlunya perlindungan data pribadi, meningkatnya resiko penyalahgunaan data pribadi dalam dunia digital mendorong perlunya regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak individu atas privasi dan data mereka. UU PDP hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan dan keamanan dalam konsisten digital Indonesia. Cukupan dan definisi data pribadi. Definisi data pribadi. Data pribadi didefinisikan sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk data seperti nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan bahkan informasi biometrik seperti sidik jari atau scan wajah. Cakupan UU PDP. UU PDP mencangkup berbagai aspek terkait pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data hingga keamanan akses dan hak-hak individu atas data pribadi mereka. UU PDP berlaku untuk semua pihak yang mengelola data pribadi, baik individu maupun badan hukum, termasuk perusahaan teknologi, institusi pemerintah, dan organisasi nirlaba. Kewajiban pengelolaan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik. Prinsip pengelolaan. Penyelenggara sistem elektronik atau disebut dengan PSE wajib menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang bertanggung jawab seperti transparansi, akuntabilitas, dan minimalisasi data. Kewajiban PSE meliputi mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data, memberikan informasi yang lengkap dan transparan, menerapkan mekanisme keamanan yang memadai, dan memberikan hak akses dan kontrol pada pemilik data. Pemenuhan kewajiban PSE harus menunjukkan penanggung jawab perlindungan data atau disebut dengan PJDP yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap UU PDP. PJDP bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, termasuk memberikan informasi, menangani pengaduan, dan membantu pemilik data dalam menjalankan hak mereka. Kewajiban pengelolaan data pribadi bagi penyelenggara sistem elektronik. Prinsip pengelolaan. Penyelenggaraan sistem elektronik atau disebut dengan PSE wajib menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi yang bertanggung jawab, seperti transparansi, akuntabilitas, dan minimalisasi data. Kewajiban PSE meliputi mendapatkan persetujuan yang jelas dari pemilik data, memberikan informasi yang lengkap dan transparan, menerapkan mekanisme keamanan yang memadai, dan memberikan hak akses dan kontrol kepada pemilik data. Pemenuhan kewajiban PSE harus menunjuk penanggung jawab perlindungan data PJDP yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap UU PDP atau PJDP, bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi, termasuk memberikan informasi, menangani pengaduan, dan membantu pemilik data dalam menjalankan hak mereka. Persyaratan penyediaan infrastruktur IT. Server yang digunakan untuk menyimpan data pribadi harus memiliki spesifikasi yang memadai untuk menjaga keamanan dan integritas data. Server harus dilengkapi dengan sistem operasi yang aman dan diperbarui secara berkala. Data center yang digunakan untuk menyimpan data pribadi harus memenuhi standar keamanan yang ketat. Lokasi data center harus aman, terjaga, dan dijaga dari akses yang tidak sah. Enkripsi. Data pribadi harus dienkripsi selama penyimpanan data transfer. Enkripsi mengurangi risiko akses yang tidak sah dan melindungi data pribadi dari kebocoran atau pencurian.
Standar keamanan dan perlindungan data. Firewall. Firewall berperan sebagai penghalang antara jaringan internet dan jaringan eksternal, memblokir akses yang tidak sah ke server dan data center. Sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi atau disebut dengan IDS mengawasi aktivitas jaringan yang mencurigakan dan memberikan peringatan jika terdeteksi ancaman keamanan. Sistem pencegahan intrusi. Sistem pencegahan intrusi atau disebut dengan IPS berfungsi untuk mencegah ancaman keamanan yang terdeteksi oleh IDS dengan memblokir koneksi atau aktivitas yang mencurigakan. Audit reguler. Audit keamanan secara reguler dilakukan untuk menilai keefektifan sistem keamanan dan menemukan kelemahan atau kerentanan yang perlu diperbaiki. Pengawasan dan sanksi. Badan Perlindungan Data Pribadi. Badan Perlindungan Data Pribadi atau disebut dengan BPDP bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan PSE terhadap UU PDP. BPDP berwenang untuk melakukan penyelidikan, menetapkan sanksi administratif, dan melakukan upaya perlindungan data pribadi. Sanksi yang dapat diberikan bagi PSE yang melanggar UU PDP berupa sanksi administratif seperti teguran, denda, dan penghentian operasional sistem elektronik. Sanksi tersebut diharapkan dapat menjamin pelaksanaan UU PDP dan melindungi hak konsumen atas data pribadi. Kesimpulan dan rekomendasi. Perlindungan data. Kepatuhan terhadap UU PDP merupakan langkah penting dalam melindungi data pribadi dan membangun kepercayaan di dunia digital. Infrastruktur IT. Pemenuhan persyaratan infrastruktur IT yang aman dan terlindungi menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kepatuhan tersebut. Kebijakan dan penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif diperlukan untuk menjamin aktivitas UU PDP dan meminimalkan risiko pelanggaran data pribadi. Kesimpulan. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP sangat penting untuk melindungi data pribadi dan membangun kepercayaan digital. Infrastruktur teknologi informasi IT yang aman dan terlindungi merupakan kunci utama dalam memastikan kepatuhan tersebut. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif diperlukan untuk memaksimalkan aktivitas UU PDP dan minimalisir risiko pelanggaran data pribadi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.